Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, kita masuk ke segmen kedua. Segmen berdarah-darah. Karena kita akan kupas tuntas kenapa sih tarif kereta kita, khususnya kereta logistik, masih tidak bisa kompetisi dengan biaya tracking via darat. Pak Edi, bisa diceritakan apa sebenarnya fundamennya? Ini tantangan yang mendesak, Pak. Ya, karena tidak bisa ditunda sebenarnya ya, Pak. Jadi Pak, gambaran umum dulu Pak ya ini, bahwa selisih tarif dengan tarif angkutan kereta api dengan tracking, itu kajian 3 konsultan besar itu 30% Pak, rata-rata. Dibanding truk, Pak. Nah, ini barangkali yang berdampak kemana-mana tadi sampaikan bahwa bukan tidak ada muatan sebenarnya Pak ya. Tapi kalau tarifnya tidak kompetitif, Pak tadi kan mau apa dasarnya ya? Mau dikasih marketing apapun kan ujung-ujungnya berapa sih tarifnya kan itu Pak ya? Ujungnya ke situ Pak. Ya. Jadi ini barangkali tantangan kita ke depan ya untuk mencari solusi. Di internal kami sendiri mungkin Pak ya. Kita coba juga mengeksploitasi efisiensi itu bisa di mana Pak ya. Yang kedua dari sisi regulasi. Gitu kan ya. Mana yang bisa kita tinjau ulang. Saya mendengar Pak bahwa tentang TAC, tentang AIMO, BBM bersubsidi dan lain-lain itu akan direview ya. Saya dengar gitu Pak ya. Nanti mungkin bisa klarifikasi oleh Pak Adit Pak ya. Nah Pak, ini kalau tidak selesai Pak, maka beberapa program seperti bagaimana kita shifting yang ditargetkan oleh Kemenko Perekonomian 3-5% sampai 2045 Pak. kereta. Nah, kenapa Pak? Posisi saat ini menurut Bappenas Pak, kontribusi kereta api terhadap pergerakan barang nasional itu 0,63%. Betul. Itu Bappenas Pak ya? Iya. Nah, harus naik Pak 3% sampai 5%. Itu revolusi kereta api barang Pak. Ya. Ya, Karena Pak? Pak Edi, di semua negara maju seperti di Eropa Pak Edi, peranan kereta api logistik itu sudah mendominasi. Ya. Hanya di Indonesia saja ya yang sangat minim tadi, kurang daripada 1%. Sebenarnya solusinya Bapak sudah tahu sebenarnya, cuma malu-malu bicara sama Pak Adit sebenarnya Pak. Simpel aja Pak Adit, tolong selesaikan. Bantu dong biar shifting zero odol ya. Zero odol ya. Ini terimplementasi. Jadi Pak tadi kan udah lunak ya, sekarang. Karena pembicaraan tadi TAC, AIMO itu sudah berapa tahun Pak? Wah, itu udah lama sekali ya kita bicara ya. Dan memang ada beberapa perubahan-perubahan Pak ya, setahu saya Pak ya. Hanya memang ini yang dirasakan oleh customer kan tidak mau masalah perubahan Pak. Bagaimana competitiveness ini dapat kami rasakan. Setuju. Gitu Pak ya. Setuju. Nah, Pak ini Adit bisa direspon. Ya, makasih Pak. Siapa? Jadi kami sudah mengeluarkan regulasi Pak ya. Itu ada beberapa regulasi mulai dari Perpres maupun nanti akan turunannya. Kita akan evaluasi lagi Pak terhadap pedoman perhitungan tarif angkutan kereta api. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa TAC ini kami evaluasi Pak, di mana untuk faktor perhitungannya mungkin ada barang-barang yang batu bara ya Pak ya, mungkin tetap sama Pak harganya. Mungkin kalau yang barang lain yang belum, mungkin bisa kita turunkan. Ya. Terus yang kedua tadi terkait AIMO, infrastruktur maintenance operation Pak, di mana ada biaya perawatan dan biaya operasi untuk prasarana Pak di jalur tersebut. Kami dari kemarin baru keluar Pak minggu lalu Perpres, di mana nanti AIMO akan kami cover semua dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan ya Pak ya. Di cover semua, jadi tidak dicas lagi tidak ke dicas kereta lagi api. ke kereta Pak. Bukan dicas istilahnya Pak, mungkin kewajiban pemerintah, tapi ditalangin ditalangin bahasanya Pak. Bali. Ya. Oke. Jadi kami sudah ini Perpres kemarin sudah, tinggal regulasi turunannya akan kita rumuskan Pak, baik PM maupun Perdirjennya untuk mendukung logistik ini. Kami juga ada kebebanan Pak, di mana di rencana induk perkeretaapian kami ya sampai dengan 2030 ini targetnya adalah kalau tadi berapa Pak? 3-5%. Ini kita mintanya 11% Pak. Karena selain yang di Jawa dan Sumatera existing ini, ada nanti rencana kita pengembangan yang Sulawesi. Sulawesi. Oh iya. Gitu. Kampung saya itu Pak Adit. Kita dukung Pak. Jadi itu kami sedang ini Pak rumuskan dan sekarang posisi kalau nggak salah
sekitar 1,1% modal share untuk angkutan barang di Indonesia saat ini, Pak. Oke. Jadi, Jadi yang perlu ditambah lagi sebentar Pak Edi. Ya, siap. Kenapa Kementerian Perhubungan di Jen Kereta Api kenapa setengah-setengah untuk menerapkan kuota solar subsidi kepada kereta api, Pak? Jadi sebenarnya tidak, Pak. Sekarang sudah hampir semua komoditi ya, kecuali yang ekspor, itu kita sudah koordinasikan ke BPH Migas, dan mulai tahun dari 2020, kalau 19-20, itu sudah menggunakan BBM subsidi, Pak. Nah, tapi jumlahnya Pak, kuotanya? Kuotanya sudah, untuk tahun ini kuotanya sudah sama sesuai dengan usul. Jadi kita biasanya saat mengusulkan kita koordinasi nih Pak, antara KAI dengan Dijen KA, kita sudah usulkan, dan kuota yang diberikan oleh BP Migas sudah sesuai dengan yang kita usulkan. Oke. Hanya ada beberapa komoditi Pak, misalnya yang terkait dengan ekspor dan lain-lain, itu belum mendapatkan subsidi. Karena kuota solar subsidi ini dinikmati oleh Betul, Pak. pengusaha tracking yang berplat kuning. Apakah kereta api perlu dikasih plat kuning? Ya, jadi benar Pak. Jadi memang kayaknya sudah mulai dipenuhkan itu mulai dari tahun kemarin Pak, 2023 sampai tahun ini. Jadi kuota yang kita usulkan ke BP Migas semuanya sudah disetujui. Mungkin ke depannya mudah-mudahan akan terus berlanjut terus dengan harapan efisiensi dari tarif itu bisa mengambil minat masyarakat untuk menggunakan angkutan kereta api, khususnya angkutan barang, Pak. Sampai 11% targetnya. Rencana target kami di rencana Indo perkereta api ini 11%, Pak. Di luar yang Jawa Sumatera, termasuk yang investasi KAI, Pak, yang di Sumatera Selatan menambah double track untuk batu baranya, dan juga yang Sulawesi Selatan untuk yang Makassar Parepare. Berapa sih Pak total alokasi anggaran untuk infrastruktur kereta api barang khususnya ataupun dengan penumpang? Jadi kewajiban kami kan ini menyiapkan infrastruktur ya Pak ya? Iya. Khususnya infrastruktur prasarana. Beberapa mungkin sudah dirasakan Pak. Mungkin dampak positifnya masih baru ke angkutan penumpang Pak. Kita sudah melakukan pembangunan double track mulai dari Jakarta, Jawa semuanya mau lintas utara dan selatan sekarang sudah double track Pak. Sumatera sedang dikejar Pak untuk double track semua. Kalau estimasi anggaran kurang lebih untuk pembangunan infrastruktur tersebut kurang lebih sekitar 9 triliun Pak untuk setiap tahunnya. 9 Tapi tidak hanya buat angkutan barang Pak, karena infrastruktur ini kita bergabung Pak antara penumpang dan barang. Itu kita terus Pak, termasuk yang Sulawesi ini yang sekarang sudah dioperasikan, hanya belum maksimal untuk angkutan barang. Kita rencana mau untuk angkut semen ya Pak ya, di Bosowa maupun Tonasa, Sulawesi Pak. Itu kita kejar terus Pak infrastruktur tersebut. Mudah-mudahan dengan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bisa kita gunain maksimal Pak. Tadi kurang lebih 9 triliun. Iya Pak. Bang, 9 triliun bukan uang kecil. Uang kecil ya. Kira-kira Bang, naluri bisnis Abang untuk bisa beririsan untuk mendapat kue daripada anggaran itu di mana Bang? Begini dulu, kita perlu sebahasa dulu ini masalah subsidi ini. Siapa sih sebetulnya yang menikmati subsidi? Seperti subsidi kalau nanti TAC ditanggung oleh pemerintah, kira-kira begitu ya. AIMO ditanggung oleh pemerintah. Yang menikmati adalah pengguna jasanya, Pak. Betul. Kita bukan kereta apinya, tapi pengguna jasanya. Kami juga sebagai pengusaha trek, kami disubsidi oleh BBM, yang subsidi BBM bersubsidi, bukan pengusaha trek yang disubsidi. Yang disubsidi adalah pengguna jasa kami. Sekarang pemerintah punya jeli, perlu disubsidikah industri yang muatan yang kami angkut? Itu yang perlu disubsidi. Kalau saya pikir kargo ownernya maksudnya Pak? Iya, kargo ownernya yang disubsidi. Kalau memang itu sudah tidak perlu disubsidi lagi, nggak usah disubsidi lah. Kalau kita daripada kita ngantri di SPBU, itu lebih baik kita beli yang bebas-bebas saja gitu ya.
Artinya Bang, pasti juga akan berdampak khususnya di setiap momen Ramadan, Lebaran, antrian-antrian. Antrian ini udah merupakan kebiasaan. Kalau mulai bulan 10 Oktober sampai Desember itu ya udah berdoa aja lah ada solar subsidi di pasaran. Oke, jadi setiap musim hujan ya Bang? Ya setiap musim kemarau lah itu kami anggap. Harapannya Abang? Harapan kami bahwa subsidi yang begitu besar terhadap angkutan ini melalui BBM ini sebaiknya diberikan langsung kepada kami. Sekarang ini kan kita lihat bahwa pertumbuhan truk saat ini itu mengikuti pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% setahun. Tapi tahun 2023 ini 10% naiknya. Sekarang truk itu udah 6,1 juta populasinya. Tapi 45% dari ini 20 tahun umurnya lebih tua. Jadi, nah karena kita di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 kita tidak mengenal ajas peremajaan. Jadi kapan pun mau dipakai silakan asal lulus KIR kan gitu ya. Berarti Bang, tidak salah pula ternyata anggotanya Abang yang buat kemacetan di jalan raya Bang. Nah, apalagi di jalan tol karena 20 tahun usianya. Justru itu kakek-kakek disuruh lewat di jalan tol kan. Itu kan highway. Kita masukkan ke jalan tol ya pastilah dia menjadi imam di jalan tol. Kayak gitu kira-kira. Artinya Bang, Abang selain bijaksana, Abang juga religius sekali sekarang. Setelah Pilpres beda dengan 2015. Nah, justru itu subsidi BBM yang selama ini kami terima, berikanlah kami sebagai unsur peremajaan. Bebaskan pajaknya, seperti pajak ditanggung pemerintah. Karena di dalam truk itu, di dalam investasi 1 miliar satu buah truk, di dalamnya itu 50% tax. Nah, tax ini seperti kita tahu kan di leasing ini. Berarti kita juga meleasing taksi ini selama masa leasing. Nah ini kan membuat high terhadap biaya kita, biaya angkutan ini. Iya, artinya Bang, akses keuangan lagi tidak seperti yang terakhir ini. Ya, artinya hanya leasing, terus truk itu kan beda masa leasingnya maksimum 5 tahun ya Bang. Beda dengan properti bisa 20, bisa 25 tahun gitu. Walaupun resiko di jalan lebih high risk di jalan raya. Nah, Bang, kalau misalnya tadi pandangan Abang, subsidi itu tidak serta-merta diberikan ke pengusaha truk dalam bentuk subsidi solar, tetapi sebagian bisa dikasih kepada produsen. Ya. Nah, apakah ini sudah Abang ajukan kepada pemerintah? Ini sekarang lagi kita diskusikan dengan Menko Perekonomian mengenai peremajaan ini, karena ini memang sudah urgent sekarang ini. Sekarang tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh truk yang tua ini pun cukup tinggi. Kemudian kita selalu mendengungkan zero emission. Nah ini juga mustahil. Kalau semuanya Euro 2, ya udah ketinggalan teknologinya itu kan. Sebatas omon-omon aja Bang. Omon-omon aja nih. Bang, kan kita tahu biaya perbaikan, maintenance jalan raya nih Bang, ya bukan kereta api, itu kurang lebih 46 triliun setahun anggaran Kemenhub untuk membiayai. Andai kan biaya itu bisa di shifting yang tadi Abang bilang, peremajaan gitu ya, karena beban di jalan apalagi jembatan dalam keadaan macet tentu beda, itu dibuat pada saat normal tidak ada kemacetan. Artinya Bang, itu pun juga bisa dialihkan kepada produsen dari biaya maintenance tadi, atau dialihkan ke kereta api, Pak Adit. Nah, mungkin jalan raya PUPR ya Pak ya? Ya, kalau itu PUPR, tetapi kan ini menjadi APBN, anggaran di situ ya, kita bicara secara general gitu. Nah, gimana menurut Pak Adit tuh Pak? Maksud saya gini Pak Adit,
Anggaran ke APBN ke Bapak alokasinya berapa sih Pak total? Kalau untuk kami ya Ditjen Kereta Api tadi Khusus sekitar Ditjen Kereta Api. kurang lebih tadi Pak 9 triliun itu. Baik untuk sarana, Iya. prasarana maupun operasi. Baik kan kalau bedanya Pak, kalau mungkin untuk pengusaha truk kan hanya menjalankan truknya Pak. Mm-mm. Tapi kalau kereta api ini selain ngejalanin keretanya, dia juga mengoperasikan juga si jalurnya Pak. Iya. Jadi ada 2 biaya Pak yang harus ditanggung. Makanya tadi Pak, AIMO itu tadi yang biaya perawatan dan biaya pengoperasian khususnya untuk jalur tersebut kita yang bayarkan Pak. Oke. Jadi benar-benar bisa adil ya Pak dengan truk ya Pak ya. Karena selama ini kan ditanggung oleh semua oleh BUMN Pak dari KAI. Jadi dengan adanya AIMO dan tadi Pak mungkin kita nanti pilah-pilah terhadap TAC Pak ya, track access charge tersebut, di mana memang yang barang belum menguntungkan buat teman-teman kereta api tidak bisa dinolkan Pak, tapi mungkin bisa diturunkan. Oke. Kira-kira Pak. kapan itu Pak Adit bisa Implementasinya realisasi? tahun ini Pak. Kalau untuk yang karena tadi Pak Perpresnya sudah ditandatangan Pak, sudah oke. Sudah Jadi oke. tinggal aturan regulasi turunannya Pak untuk detail cara mainnya dalam pelaksanaan tersebut kita akan susun di dalam 2-3 bulan ini Pak. Ya, artinya tadi target 11%, terus kalau secara keseluruhan 30%-nya di ya bahkan biaya logistik nasional Pak Bang Tarigan bisa juga sesuai target pemerintah Ya, Pak. bisa ke 14% atau di bawah 15% gitu ya. Mudah-mudahan dengan terobosan-terobosan ini Pak Adit terutama untuk mensupport Betul. moda transportasi kereta ini bisa kita realisasikan tanpa menimbulkan masalah baru pasti ya. Ini yang menjadi concern kita sebagai stakeholder ekosistem logistik nasional. Pak, ini saya melihat yang Bapak sampaikan yang 46 triliun Pak ya. Ya, Itu kan sama-sama ujungnya APBN Pak. betul. Ya. Di kereta api itu Pak tidak cukup hanya double track yang dibetulin, yang ditambah dengan tuntas Pak, selatan dan utara. Kita ini butuh aksesibilitas dan konektivitas tadi Pak. Iya. Jadi ya tadi kalau ada kebijakan ya di luar 9 triliun Pak ya, Iya. untuk membangun terminal, Iya. akses di timur, di barat Pak, Betul. ya dan di selatan ini yang kelihatannya kalau Pantura rasanya sudah cukup ini ya, karena menarik di situ volumenya bagus. Tapi di luar itu Pak, ini nampaknya nggak bisa kita bangun terminal mengandalkan volume muatan yang belum pasti Pak, gitu. Siapa yang mau gitu Pak? Ini menarik Pak. Artinya Pak Edi 9 triliun masih kurang. Masih kurang Pak. Itu, tambah Pak. Buat terminal. Itu Pak. Setuju itu. Iya, Pak. Bang Tarigan, ini kembali ke Ya. angkutan udara nih. Aptrindo ini salah satu asosiasi yang punya peran yang sangat strategis dalam membantu kelancaran distribusi barang. Bang Tarigan lihat persepsi kebijakan tarif, ya apakah masih perlu diatur oleh pemerintah atau diserahkan kepada market? Menurut pendapat saya begini, bahwa tarif itu perlu standar. Karena barang yang diangkut udah jelas standar, kontainer misalnya, atau pupuk atau apapun di besi, semua standar. Diangkut oleh truk yang standar juga. Cuma faktor biayanya yang sering berubah-ubah. Nah, saya pikir harga itu perlu dibuatkan standar yang disepakati. Karena kita, apalagi kita di Kadin ini, pengguna jasanya semua anggota Kadin juga. Ya. Jadi di sini peran pemerintah sebagai fasilitator untuk mengatur standar ini supaya bisa kita lakukan. Seperti misalnya, saya mau mengangkut semen. Ayo, standar biaya angkutan semen berapa? Muatannya berapa? Kita sepakati bersama, tapi disahkan oleh pemerintah. Sehingga menjadi satu pegangan sama-sama. Ketika faktor-faktor biaya angkutan tadi berubah, katakan harga BBM berubah, tinggal satu faktor ini aja kita sesuaikan. Dan formulanya udah standar, sehingga mudah. Jadi anggota juga nggak susah-susah menghitung ongkosnya berapa. Karena ada standar yang harus diacu. Kira-kira begitu. Bang, tadi ada kesepakatan, Ya. artinya baku atur. Karena memang di dalam Undang-Undang 22 itu disebut bahwa tarif angkutan barang itu
kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Oke. Tapi diserahkan di tingkat operator perusahaan antar perusahaan. Sebaiknya diangkat karena semua perusahaan ini mempunyai induk organisasinya, asosiasi, karena asosiasi lebih mengetahui mengenai segala macam detail-detailnya begitu. Karena makanya asosiasi truk negosiasi dengan asosiasi semen. Berapa sebetulnya angkutan semen yang perlu standarnya? Apa faktor perubahan yang perlu kita sepakati? Kemudian disahkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini perlu sebagai fasilitator maksud saya. Kalau asosiasi sama asosiasi aja ini mungkin kurang mengikat, saya kira gitu. Oke. Ya. Tapi gimana kalau misalnya industri semen tadi atau pabrik semen juga punya anak perusahaan angkutan truk? Ini kan pasti akan tidak gampang untuk buat kesepakatan. Gimana itu, Bang? Nah, ini memang perlu aturan lebih rinci lagi, karena dia mempunyai kepentingan internal, gitu. internal yang konflik of interest di sini kan gitu ya. Karena pabrik semen itu mengangkut semen dari pabriknya ke wilayah lain. Ya. Tapi dari wilayah lain itu kan dia kosong. Iya. Ya. Nah, ini akan membuat kebijakan harga yang tidak fair, karena dari sana nanti diangkut seberapa aja harganya bisa diangkut oleh dia. Makanya di sini perlu kesepakatan. Kan sama juga, Bang. Ya. Angkutan FMCG, angkutan fashion lebaran. Ya. Dari pusat produksi di Bekasi ke Semarang ataupun ke Bandung bawa makanan, minuman. Baliknya kan kosong. Berarti Abang pun banting harga. Nah, baliknya. ini sekarang kan semua perusahaan tracking ini sudah mempunyai konektivitas dari Jawa kemari sudah punya. Balenan ya? Balenannya udah punya. Oke, jadi pasti isi. Pasti diisi. Nah, bagi mereka ini yang tidak mempunyai langganan di sana kan pasti akan menurunkan tarifnya. Nah, ini yang merusak, saya kira. Oke. Jadi itu perlu diatur. Apakah sekarang contoh misalnya, apakah mereka menggunakan BBM bersubsidi juga? Kan tentunya perlu dipertimbangkan. Kalau dia punya induk perusahaannya adalah produsen, dia sebetulnya nggak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Karena plat hitam. Walaupun plat hitam, karena untuk distrik kan tidak diberikan kalau untuk itu, karena dia mempunyai pengecualian ya? Iya, pengecualian, dikecualikan itu. Oke. Artinya, Bang, masih ada ketidakharmonisan di sana sehingga mempengaruhi tarif di ujungnya. Betul. Lalu kalau kita prinsip Kadin inklusif dan kolaborasi, Bang, apakah Abang selaku Ketua Umum Aptrindo sudah ada kolaborasi yang sangat maksimal dengan kereta api, Bang? Kita selama ini hanya berdiskusi aja. Omong-omong. Omong-omong aja. Tapi anggota kita yang mengangkut muatan kereta api secara perusahaan dengan KAI ini kan memang berjalan baik selama ini. Tapi tidak kita campurin. Kalau kita di asosiasi, ini kan masalahnya bisnis to bisnis. Oke. Jadi artinya, Bang, kalau duduk di sini di meja ini di podcast ini, Bang, dengan penentu kebijakan di kereta api salah satunya Pak Edi, pasti kue volumenya lebih besar dong, Bang, untuk bisa kerjasama dengan KAI. Ya, saya kira Abang gak usah malu-malu, Bang. Ya. Ini, Pak, dari Aptrindo Jawa Tengah ya, saya lupa namanya, Pak. Itu kemarin kita ada FDID di sana, Pak ya. Itu udah menawarkan diri, Pak. Oke. Nah, cuma kembali lagi ujungnya, Pak. Ini sudah ada nggak kebijakan tarif, Pak? Supaya lebih kompetitif tadi itu ya. Jadi mereka sebenarnya udah mulai mau. Nah, mungkin tinggal polanya, Pak ya. Makanya Pak Johan ya, kami sekarang lagi bikin model miniaturnya dulu, Pak. Bagaimana kita mengintegrasikan multimoda tadi dengan membangun single tarif, Pak, dengan single dokumen, dan memang tools yang paling dibutuhkan tuh, Pak, digitalisasi hulu hilir, Pak,
untuk sistem monitoring, ya, sistem pencatatan, Pak. Jadi kolaborasi itu kalau nggak difasilitasi seperti itu, Pak, Ya. itu agak susah, Pak ya. Betul. Karena setiap kegiatan, setiap gerakan biaya dan risiko. Ya. Nah, ini penting ini, Pak. Di integrasi itu tidak sekedar hanya sambung menyambung tarif, sambung menyambung muatan, Pak. Tapi bagaimana kita membangun proses yang lebih kolaboratif, Pak. Jadi ada persenyawaan, ya Pak ya. Bukan hanya unifikasi, persenyawaan di antara operator dan kita. Ini adalah pelanggan kita bersama. Bukan tracking, bukan kereta api. Itu Pak, semangat itu yang kelihatannya butuh diwujudkan. Kami sudah memulai Pak, tapi masih belum, nanti kita rilis lah nanti, sebentar lagi Pak. Ya, Gitu. ini memang kalau truk masuk pelabuhan sekarang kan sudah dikendalikan Ya, oleh itu single identity. ID. Iya. STID. Nah, tapi ke kereta api ini nanti akan disambungkan nantinya. Itu kan, dia. Itu kan Itu lebih sudah. mudah, ya. Saya Ya. kira pertama penyambungan data ini merupakan salah satu Betul. cikal bakal. Betul Pak. Quick win ya. Mungkin untuk selanjutnya ke arah bisnisnya ya. Itu saya kira perlu Betul, Pak. betul Betul. Ya, dilakukan. artinya Bang, Pak Edi sama Pak Adit, kementerian saja yang terkenal dengan ego sektoralnya akhirnya bisa membangun single platform Ya. yang namanya NLE. Nah, Ya, di sana ada 15 kementerian, 3 lembaga. Apalagi kita, Betul, ya harusnya betul, Pak. organisasinya lebih ramping, Open terus API, ya. udah jelas opportunity-nya, udah Iya. jelas cuannya, seharusnya bisa kita realisasikan, Bang. Jadi inilah kita dipertemukan di podcast ini ya untuk bisa lebih blending ya, bisa lebih terbuka ya Pak Adit ya. Ada isu-isu yang bisa kita carikan solusinya. Solusi, ya, ya. Nah, balik lagi ke logistik Ramadan nih, Pak Edi. Dengan ada terobosan yang dilakukan oleh Pak Adit ya, bahwa AIMO segera akan direalisasikan, bahkan sudah berjalan, tentu dampaknya di ujung kan Pak. Bisa kurang berapa persen tarif khusus untuk kargo yang kira-kira KAI bisa rumuskan, Ya. Pak Edi? Pak, kami menjelang single tarif ya, menuju single tarif itu ada beberapa pendekatan Pak. Jadi kalau di situ ada 3 operator, kita tanya, lu bisa insentif berapa? Ya. Oke. Insentif dari tarif yang normal Pak, ketika kita berkolaborasi, dapatlah angka ujungnya Pak ya. Tapi ujung-ujungnya tetap Pak, berapa tarif yang sekarang? Oke. Itu destinasi kita Pak. Jadi yang jelas kalau misalnya tadi nih, hasil kajian dari konsultan ada selisih 30%, itu barangkali Pak, yang akan kita kejar. Oke. Supaya teman-teman dari tracking ini ada opsi. Ya. Karena bagaimana kita mau ke kereta api Pak ya, ya selisih 100.000 aja Pak pindah Pak gitu ya. Ya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya tadi tarif tracking dengan tarif kereta api setara, ya barangkali itu bisa berdampak besar ke seluruh pihak. Ya. Cargo owner, transporter, kami juga sisi. Kira-kira itu Pak. Jadi kejar 30%. Ini konsultan Pak ya. Itu Pak Adit kira-kira. 30% ya. Iya. Signifikan loh Pak. Signifikan, Iya. betul. Oh iya. Signifikan 30% untuk efisiensi logistik. Untuk tadi ya start dengan tracking Pak ya. Ya start dari saat ini. Saya kira kalau itu bisa diwujudkan Pak, even Iya. tidak langsung 30%, Ya, tapi betul. dia bertahap ya, 5, 10, 15, 20% sampai ke 30 mungkin next 3 years. Betul. Itu pun juga sangat berdampak bagi biaya logistik Betul. nasional kita. Bang Tarigan, Ya. kalau kereta api bisa turun 30%, dari pengusaha truk perlu ada penyesuaian tarif? Kalau pengusaha truk ini sekarang tarifnya itu kan ke tarif pasar. Yang menentukan tarif itu pasar. Jadi sekarang kalau kita mau meningkatkan keselamatan, ini yang pertama ya. Tentunya persaingan ini harus persaingan yang sehat. Kalau menurunkan tarif 50% gampang Pak. Saya nanti muatin yang muatannya over, bisa turun Pak. Tapi tidak berkeselamatan, kan begitu. Tetapi kalau tarif yang sehat, tarif yang standar, pasti muatannya standar. Kalau muatan standar, kita tinggal bersaing bagaimana persaingan antar pelayanan. Bukan bersaing dengan membuat
masyarakat bisa bahaya Pak. Keselamatan kita nggak dijamin dengan truk yang udah miring-miring kan begitu ya. Oke. Ya jadi kalau kita sangat setuju Pak untuk menuju kepada muatan standar dengan kualitas standar tadi. Tapi kami minta supaya pemerintah bantu kita dong di dalam mengadakan permajaan ini. Itu. Artinya Bang, Pak Edi, dengan adanya terobosan tadi ya, biaya-biaya secara bertahap, even goalnya adalah 30%, dan komitmen daripada Ketua Umum Aptrido untuk menjaga keselamatan dan juga kenyamanan tentunya dengan harga yang terjangkau, insya Allah logistik Ramadan ini sudah bisa kita anggap bisa terlaksana dengan aman ya Bang ya. Dan juga harganya tidak semena-mena daripada pengusaha baik itu tracking maupun kereta api. Artinya biaya-biaya ini akan terjangkau. Pak, boleh klarifikasi. Jadi 30% itu bukan kesediaan kereta api Pak ya? Ya. Bukan kesediaan kan Pak ya? Betul. Tapi kalau kita mau kompetitif Pak, Harus turun. Betul ya. Betul. Nah, ini udah ada upaya-upaya kan Pak ya? Ya. Nah, barangkali tadi bertahap. Nah, itu yang kita akan adopt Pak. Jadi kebijakan, revisi kebijakan dari Kemenhub tadi, baik itu TAC, AIMO dan lain-lainnya Pak ya, itu yang kita sedikit-sedikit kita coba adopt, gitu Pak ya. Jadi betul, jadi bukan sekaligus bahwa kereta api bersedia 30%, bukan Pak ya. Betul. Tapi ada faktor-faktor yang berpengaruh, makanya ini kami intensif Pak dengan Kemenhub terus gitu Pak. Ayo Pak, ini ternyata di pasar itu belum kompetitif ya. Dan dampaknya tadi ke Kemenko Pak ya, ada program-program signifikan Pak itu. Dan perlu diingat, kos transportasi itu bukan berdasarkan tarif unsur-unsur biaya yang paling penting, tapi yang paling penting produktivitasnya. Kalau ritasenya kecil, berapapun income-nya itu nggak cukup. Ya. Jadi seperti misalnya kemacetan jalan, kelancaran lalu lintas, bongkar muat, ini salah satu kos yang perlu menjadi beban kita kalau ini dibikin lama-lama. Untuk itu kalau bisa seluruh fasilitas yang diadakan oleh pemerintah diperhatikan loh kapasitasnya, sehingga tidak perlu antri, termasuk di SPBU. Kalau ngantri itu kos kita tambah mahal. Lebih baik sebetulnya kita tidak menggunakan subsidi, nggak menggunakan subsidi daripada kita ngantri-ngantri itu. Tapi kalau dibuat subsidi dan mengantri, berarti kita di situ diperadukan dalam suatu persaingan yang tidak sehat. Gitu kira-kira. Pak Adit, yang terakhir, adakah kebijakan dari Ditjen Kereta Api untuk memiliki roadmap energi terbarukan dalam penyediaan fasilitas infrastruktur kereta api? Baik Pak, mungkin tadi sekalian menjawab dulu Pak ya, sedikit tadi dari Pak Edi. Kami harapkan dengan tadi ada perubahan regulasi, tata kelola dan lainnya yang kita berikan kepada operator khususnya kereta api ini akan benar-benar mengurangi biaya Pak ya. Termasuk kami berharap nih Pak, teman-teman KAI juga berusaha juga untuk efisiensi dari biayanya juga Pak. Betul. Jadi kalau ini diturunkan tapi ininya naik kan sama aja Pak gitu. Kami harapkan, saya yakin lah teman-teman KAI pasti akan berpikir seperti itu karena untuk bersaing juga Pak. Iya, competitiveness-nya Pak, betul. Dan mungkin kalau untuk hama tracking kita bukannya bersaing Pak. Mungkin tadi single tarif yang rencana akan dari program yang NLE tersebut Pak, yang rencana Juli ini harus sudah selesai Pak. Juli ya Pak, Juli. Mudah-mudahan antara tiket truk, bus, kereta dan maupun pelabuhan ya Pak, Pelindo bisa jadi satu. Terus yang berikutnya terkait dengan apa Pak tadi, lingkungan nih Pak ya? Energi. Ya, energi zero emission gitu ya. Jadi kita sudah buat programnya terlalu panjang Pak, sampai 2060. Oh iya, targetnya seperti 2060 betul Pak. Di mana yang pertama kita rubah itu di sarananya Pak.
Oke. Tapi baru untuk yang angkutan penumpang. Oke. Seperti yang sudah kita mungkin sudah dirasakan juga Pak ya. Sekarang hampir seluruh kereta yang dibangun menggunakan teknologi listrik Pak. Ya. Gitu Pak ya. Mulai dari LRT, MRT, kereta cepat dan lainnya Pak. Dan bertahap untuk yang angkutan barang mungkin akan juga Pak ada program untuk listrik tersebut. Hanya infrastruktur untuk listriknya ini nih Pak, karena seperti kita lihat Pak, kalau KRL listrik yang di atasnya harus dibuat juga Pak. Tidak hanya keretanya Pak, tapi prasarannya juga harus dibuat Pak. Mungkin yang pertama di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini hanya untuk yang penumpang Pak. Dan kami berharap dengan program pemerintah juga Pak, sudah mulai B35 ya Pak ya. Yang rencana Jadi sudah B20 mulai ditingkatkan lagi, itu juga sudah mulai mengurangi dari emisi tersebut Pak. Oke. Mungkin itu Pak yang sudah. Makasih Pak Adit. Luar biasa sebenarnya Pak Adit, program-program yang ternyata sudah digagas oleh Ditjen Kereta Api memang belum sampai ke khayalan publik ya. Dan di podcast ini ternyata dengan kehadiran Pak Adit, Pak Edi bersinergi dan juga sudah menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan oleh regulator kita, bukan hanya kebijakan semata. Nah, ini memang yang sangat diharapkan oleh kami sebagai stakeholder logistik nasional. Baik Pak Edi, Bang Tarigan, sekali lagi Pak Adit ya, luar biasa sharingnya. Tentu diskusi kali ini dalam tema yang kita buat, yaitu bagaimana logistik bisa mengantisipasi lonjakan di bulan Ramadan bahkan Idul Fitri, dan juga isu Harpitnas ya, ini juga menjadi satu atensi buat pemerintah tentunya. Baik, terima kasih. Segmen berikutnya menjadi segmen penutup, tetapi sebelumnya kita saksikan dulu video teaser ini. Kadin Logistik for All. Sahabat logistik, ini menjadi segmen terakhir, dan tadi dari segmen 1 dan 2 menjadi segmen terpanas. Dan tentunya kita ingin dengarkan dulu harapan-harapan daripada 3 narasumber kita khususnya kepada pemerintah dan juga kepada ekosistem komunitas logistik ini. Saya dahulukan dulu Bang Tarigan. Silakan Bang. Ya, kita berharap untuk biaya logistik ini supaya tidak terlalu sering menaik. Pemerintah kita perlu ingatkan, jangan menaik-naikkan tarif, terutama tarif tol. Ini sekarang saya dengar nih tarif tol Cikampek mau naik 35%. Ini nggak masuk akal nih. Ya, supaya ini diingatkanlah pemerintah, ya, supaya jangan membuat pengusaha resah. Kalau pengusaha resah, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak inginkan di dalam logistik ini. Kalau pengusaha resah, berpotensi resesi ya Bang? Ya, bisa macam-macam Bisa terjadi. macam-macam. Oke, makasih Bang. Pak Edi, silahkan, apa harapannya? Ya, pertama langsung ke Pak Tarigan nih, karena sebagai penguasa tracking Pak ya. Jadi ini mindset kita jalan sendiri-sendiri Pak. Ini sudah saatnya kita berkolaborasi Pak ya. Dan kami sangat terbuka Pak. Bukan hanya kolaborasi ngangkut angkutannya Pak, tetapi juga termasuk pengelolaan infrastruktur sebenarnya Pak ya. Itu sangat terbuka Bang situ ya. Dan kita berorientasi bahwa yang kita layani ini kan mestinya jangan dipilah-pilah ya. Oh ini adalah truk, enggak mestinya ya. Ini adalah customer kita bersama-sama yang harus menerima manfaat dari kebersamaan ini Pak. Saya percaya kolaborasi itu adalah sumber kita untuk menciptakan value-value baru Pak.
Nah yang kedua nih harapan ke beliau, beberapa sudah terjawab Pak, tinggal menunggu secepatnya Pak. Secepatnya. Karena Pak Tarigan sudah menunggu ini Pak. Itu Pak ya harapannya. Itu aja barangkali Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Yang terakhir Pak Adit, silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak. Jadi selain tadi sudah kita sampaikan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kami berharap setelah itu sudah terimplementasi dari teman-teman KAI juga sudah bisa menurunkan tarif tersebut Pak. Dan kolaborasi selain dengan kereta api, trucking juga maupun angkutan laut Pak ya di pelabuhan, mudah-mudahan dengan single tarif yang rencana bulan Juni ini ya, kita akan laksanakan, mudah-mudahan menjadi minat. Dan tidak lupa juga Pak untuk Kadin Pak. Ya. Ini kereta ini jalan tapi kalau nggak ada yang diangkut nggak mau dijalanin sama KAI Pak. Betul. Jadi mungkin Kadin peran ini perlu Pak. Pasti. Untuk mengajak seluruh stakeholder Pak ya. Apa sih keuntungan untuk diangkut sama kereta api selain tepat waktu, mungkin nanti lebih efisiensi maupun lainnya Pak. Mungkin itu Pak harapan dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Saya kira sahabat logistik sudah jelas bagaimana harapan bahkan komitmen dari 3 narasumber kita ini yang tentunya kita harapkan memiliki dampak langsung kepada biaya-biaya logistik yang menjadi perhatian dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah. Sahabat logistik setanah air, ini menjadi segmen penutup. Tentunya sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber yang sangat kompeten dan mempunyai pengaruh dalam ekosistem logistik nasional kita. Sekali lagi Bang Tarigan, Pak Edi, dan juga Pak Adit. Tidak berhenti di sini kolaborasi kita tidak berhenti di meja ini, tetapi apa yang kita diskusikan bisa kita realisasikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sahabat logistik, kita akan berikan plakat ya yang akan diserahkan oleh pengurus Kadin Logistik juga yang sudah tidak asing lagi, Mbak Poppy Sedra. Tapi Mbak Poppy, sebelum diserahkan, mungkin ada harapan kepada 3 narasumber ini. Saya berikan kesempatan. Baik, mungkin ini ya, Tum, kalau kita bicara soal Ramadan dan juga kolaborasi, kita menunggu kolaborasi konkret. Nah, ini apa nih kolaborasi konkret yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa jalan bareng, mulai dari private sector hingga BUMN dan juga seluruh pelaku usaha. Gitu jalan bareng maksudnya Mbak Poppy sama Bang Tarigan? Iya, boleh juga itu. Boleh juga itu. Asal cuan ya kan? Iya, makin menyala. Makin Bang Tarigan menyala. Makin melaju. Makin melaju. Silakan. Oke. Bang Tarigan silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya Bang Tarigan dengan kami di Kadin Logistik. Semoga kita bisa terus berkolaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Bang. Plakat berikutnya saya serahkan kepada Pak Edi. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima Pak kasih, Edi. Pak Salam hormat Johan. buat Pak Dirut. Oh, siap. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya Pak Adit. Siap Pak. Terima kasih waktunya Pak Adit ya. Terima kasih Pak. Kita tunggu terobosan milenial birokrat. Ini milenial birokrat nih. Baru 2 bulan. Terima kasih. Sahabat logistik setanah air, tadi menjadi akhir daripada podcast kita dan tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu Bank Mandiri yang telah mendukung acara kita. Sahabat logistik, jangan lupa kembali menyaksikan podcast berikutnya dan tentunya wajib di like and subscribe dengan tema-tema yang jauh lebih menarik dan juga dengan narasumber yang jauh lebih hits. Kadin Logistik for all.